Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu, banyak rezeki, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi bareng Mang Abe yang akan menemani malam kalian dengan cerita-cerita misteri mengiris hati, memaksa logika untuk percaya, namun tetap tabu seperti debu. Sebelum lanjut ke kisahnya, support channel kami dengan tekan tombol like, subscribe, aktifkan notifikasinya. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Orang tua Irwan mendengar obrolan kami dan mereka menyuruh kami untuk menginap satu malam lagi. Terlebih ibunya yang kekeh menyuruh kita harus menginap satu malam lagi dan besok baru kembali ke Bandung. Di sini Harum juga gak pengen pulang. Dia pengennya nginep sehari lagi. Malahan dia mau bayarin hotelnya. Tapi keputusan akhir sudah diambil bahwa kita akan pulang pada hari itu juga. Mengingat hari esoknya pada hari Jumat itu banyak sekali kegiatan yang harus dikerjakan oleh Pak Andri dan beberapa teman juga. Selepas maghrib kami siap-siap untuk kembali ke Bandung. Tidak lupa berpamitan kepada orang tua Irwan dan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Ketika semua sudah siap untuk kembali ke Bandung, posisi boncengan saat ini berubah, yang mana si Harum dibonceng oleh Sandi, Pak Andri dibonceng Nando, saya dan si Irwan masih tetap. Saya ngebonceng si Nuri dan si Irwan sendiri. Jalanlah kita dari rumah si Irwan melalui jalur yang sama ketika berangkat. Namun pas sampai Purwakarta si Irwan berhenti lalu menanyakan kepada kami semua, mau jalan ke Purwakarta terus pada larang atau mau jalan ke arah Subang? Saat itu Pak Andri lebih memilih ke arah Subang lewat jalur Wanayasa yang nantinya keluar di Jalan Cagak Subang. Dengan pertimbangan kalau ke jalur Purwakarta malam-malam banyak mobil besar, resikonya terlalu gede, kata Pak Andri. Saya masih ingat saat berhenti jam sudah menunjukkan pukul 19.30. Lalu kami lanjutkan perjalanan menuju arah yang sudah disetujui bersama. Jalannya bagus, tapi beberapa jelek. Si Irwan dan Nando selalu paling depan. Terkadang mereka menunggu kami, saya dan si Andi, saya dan si Sandi. Setelah melewati sebuah danau, jalan sudah mulai kolak-kelok dan penerangan pun belum merata. Nah, kami berhenti sebentar di sebuah minimarket untuk beristirahat. Tak lama lalu kami lanjut jalan dengan posisi yang berubah. Sekarang si Irwan di depan, Sandi, saya, dan terakhir si Nando. Karena saya bilang bareng-bareng dong, jangan jauh-jauh. Perasaan saya di situ memang sudah tidak enak. Kami pun jalan menyusuri. Lalu tibalah di sebuah jalan yang gelap. Kiri kanannya banyak pohon besar. Dan saya bisa pastikan bahwa tidak ada rumah warga pada saat itu. Karena sama sekali saya tidak melihat lampu. Lalu si Nando menyalip saya dan Sandi. Ada yang lucu ketika si Nuri bilang ke saya, itu lihat, si Nando hitam banget mukanya, cuman kelihatan giginya doang, sambil tertawa kecil. Beberapa menit kemudian ada belokan ke kiri tajam yang bawahnya itu jurang. Saya melihat si Sandi dan si Harum terjatuh hampir masuk ke jurang.
karena jarak kami yang kurang lebih 5 meteran, jadi saya dapat melihat jelas ketika mereka terjatuh. Dan dari suara teriakan si Harum yang sangat keras. Aneh, sampai sekarang pun saya masih heran. Ketika saya sampai di TKP, sudah ada beberapa orang di sana. 4 atau 5 orang laki-laki dengan memakai pakaian serba hitam. Mereka membantu si Sandi dan Harum. Bahkan ada seorang dari laki-laki membantu untuk mendirikan motornya si Sandi. Saya saja belum sempat turun dari motor. Si Sandi dan si Harum sudah diangkat ke tepi jalan raya. Yang saat itu jalanan sepi banget. Tidak ada satupun kendaraan lain yang lewat. Saya coba menghampiri si Sandi dan Harum. Terlihat kalau Sandi tidak terlalu parah. Tapi Harum, kakinya terkilir. Banyak luka di sekujur tubuhnya. Bahkan dagunya pun terluka. Tak lama dari arah berlawanan saya lihat ada 2 lampu motor yang sedang menuju ke arah kami. Yang ternyata itu Sinando dan Irwan. Mereka putar balik karena dengar suara teriakan yang sangat keras. Dan mereka mengenal kalau teriakan ini seperti suara si Harum. Makanya mereka putar balik. Saya yang di tempat kejadian tidak bisa melihat wajah bapak-bapak yang tadi membantu. Dan mereka pun terkesan menjauhi dari cahaya lampu motor kami. Lalu Pak Andri menghampiri salah satu bapak yang tadi menolong dan mengucapkan terima kasih. Lalu dengan sigap kami menaikkan Harum ke motor si Irwan. Sedangkan si Sandi sekarang dibonceng sama Pak Andi. Lalu kami pun pergi dari tempat itu. Dan saya mencoba untuk menoleh ke belakang. Dan bapak-bapak itu sudah menghilang. Bahkan saya dikagetkan oleh si Nuri. "Duk, jangan lihat ke belakang. Udah lihat ke depan aja." Saya pun setengah tersadar dan melanjutkan perjalanan. Entah beberapa menit kami di jalan tersebut, saya sudah tidak sempat melihat jam tangan saya. Lalu tibalah kami di sebuah perkampungan yang sudah agak terang. Pak Andri coba untuk telepon istrinya untuk meminta tolong ke adik iparnya yang bekerja di puskesmas daerah tersebut untuk meminta pertolongan pertama. Setelah telepon-teleponan dengan adik iparnya Pak Andri, kami diarahkan untuk segera ke puskesmas tersebut yang ternyata puskesmas itu ada tempat untuk rawat inapnya. Sehingga puskesmas itu buka 24 jam. Alhamdulillah sampailah kami di puskesmas itu. Si Harum dibersihkan luka-lukanya ditemani oleh si Nuri. Sedangkan kami cowok-cowok di luar. Pak Andri nanyain ke si Sandi, kenapa bisa jatuh? Dia cuma jawab, setelah disalip Sinando terus ketemu belokan yang ke kiri, nah langsung blank, gelap semua. Sadar-sadar udah di pinggir jurang. Bahkan si Harum teriak aja si Sandi nggak ngeh. Si Sandi kayak orang kebingungan, dia diam aja sambil menghisap rokok di tangannya. Lalu si Nuri keluar memanggil Pak Andri. "Pak, Harum pengen bicara." Lalu masuklah Pak Andri ke dalam puskesmas. Tak lama dari sana Pak Andri, Harum dan Nuri keluar bersamaan dan langsung bergegas menuju kami yang sedang mengobrol di area parkir. Lalu Pak Andri pun menyuruh kita untuk pulang, sekalian mencari tukang pijat karena kaki si Harum bengkak terkilir. Dan menurut info yang didapat dari pegawai puskesmas, di daerah Jalan Cagak ada ibu-ibu yang memang ahli untuk memijat kesleo atau terkilir. Berangkatlah kami dari puskesmas tersebut sekitar jam 21.30 atau setengah 10 malam. Dan sampai di Jalan Cagak sekitar pukul 10 malam. Alhamdulillah setelah bertanya-tanya akhirnya ketemulah
rumah si emak tukang pijat seleo tersebut. Lalu si Harum dan Nuri masuk ke dalam rumah, sedangkan cowok-cowok di luar menunggu proses pijit selesai. Setelah si Harum selesai dipijat, lalu dipanggillah Pak Andri buat masuk ke dalam rumah. Saya mendengar percakapan si emak dengan Pak Andri yang menyuruh kita untuk tidak melanjutkan perjalanan, tapi usahakan cari penginapan. Saya sih mikirnya positif saja, mungkin biar urat-urat yang sudah dibenerin gak bergeser lagi. Pak Andri segera menyuruh kita siap-siap berangkat, tak lupa berpamitan dan mengucapkan terima kasih sama si emak. Pak Andri memutuskan untuk mencari hotel agar si Harum bisa beristirahat. Berangkatlah kita semua dari Jalan Cagak Subang menuju ke arah Bandung. Pas sebuah belokan, di sebelah kiri Pak Andri melihat ada sebuah hotel. Dan kami pun berhenti. Pak Andri menunjuk sebuah gerbang yang sepertinya itu penginapan. Cuman dalam hati saya, kok sepi banget, mana redup lagi. Pak Andri yang sedang ngebonceng si Sandi lalu masuk ke pintu gerbang penginapan yang jalannya itu agak nanjak, dan terlihat oleh kami mereka melewati gerbang tersebut. Tak lama mereka balik lagi dengan tergesa-gesa dan bilang, "Ayo berangkat, lanjut cari yang lain aja hotelnya," kata si Sandi. Si Irwan berjalan duluan dan ia berhenti di tukang nasi goreng. Ya, sudah cukup jauh dari hotel yang tadi kami berhenti. Si Harum lapar, pengen makan katanya. Lalu kami semua berhenti kecuali Pak Andri yang waktu itu ngajak si Irwan cari penginapan. Selang beberapa menit mereka kembali dan bilang kalau sudah booking penginapan tak jauh dari tukang nasi goreng itu. Cuman lokasinya agak masuk ke dalam, kata Pak Andri. Ya sudah, akhirnya nasi goreng pun dibungkus. Rencana kami makan di tempat pun tidak jadi. Pak Andri berjalan duluan sambil ngebonceng si Sandi, diikuti oleh kami menuju ke penginapan tersebut. Kami melewati rumah-rumah warga yang sudah sangat sepi saat itu, karena waktu juga menunjukkan jam 11 malam. Kita masuk ke penginapan itu lewat pintu samping. Pintu utamanya kalau malam memang dikunci, kata Pak Andri. Ketika kami parkir, saya cuma lihat ada 2 motor saja. Ditambah motor kami, berarti di penginapan ini tidak ada tamu lain selain kami, dalam hati saya. Setelah masuk ke lobi, kami pun diberikan kunci kamar oleh pegawai penginapan. Sekalian kami diantarkan ke kamar. Saya merasa aneh dengan penginapan ini. Kenapa begitu sepi? Mana lampunya juga gak begitu terang. Dan kamar yang dipilih itu ada di bangunan yang sudah lama. Posisi penginapan tersebut berbentuk kotak. Bangunannya berbentuk L dengan 2 lantai. Terlihat bangunan sebelah kamar yang kami tempati itu adalah bangunan yang selesai direnovasi dengan kamar yang berderet sekitar 6 kamar atas bawah. Kalau di bangunan kami sendiri hanya ada 4 kamar. 4 kamar di bawah dan 4 kamar di atas. Ada sebuah tangga yang menuju ke lantai 2 terdapat di pintu gerbang yang terkunci. Lantai 2-nya semuanya gelap. Ya sudah, tanpa pikir panjang lalu dibagi-bagilah kamar tersebut. Kamar ujung dekat lobi untuk cewek-cewek. Kamar berikutnya kamar saya dan si Sandi. Dan kamar terakhir itu Pak Andri, Nando, dan Irwan. Kalau dilihat emang wajar sih, mereka harus tidur bertiga. Pantas saja mereka kayaknya minta ranjang yang lebih besar dibandingkan punya saya dan yang cewek. Singkatnya kami makan di kamar cewek-cewek sambil ngobrol. Si Irwan dia selesai duluan dan izin untuk kembali ke kamar. Waktu hampir jam 12 malam
ketika kami semua selesai untuk makan. Pak Andri izin istirahat duluan, menyusul si Irwan. Sedangkan saya, Sandi, dan Nando sekarang berada di kamar saya. Lalu si Nando pun pamitan ke kamarnya. Gak lama pintu kamar kami digedor-gedor. Yang ternyata itu si Nando. Dan dia bilang kalau kamarnya dikunci. Jadi dia gak bisa masuk. Dan minta tidur di kamar saya. Ya jelas, saya tolaklah. Karena gak mungkin kita tidur bertiga, gak muat. Ya jelas saya tolak karena gak mungkin kita tidur bertiga, gak akan muat. Mana si Sandi kan butuh space yang agak luas. Dia juga kan luka-luka, kata saya. Ya sudah, akhirnya si Nando balik lagi ke kamarnya. Hanya suara ketukan dan panggilan si Nando yang minta dibukain pintu. Setelah itu sunyi senyap lagi. Lalu saya mengganti pakaian sambil membawa sabun pencuci muka. Habis dari tadi motor-motoran, gak tahu muka udah kayak apa. Ketika saya lagi di kamar mandi, baru selesai cuci muka, saya dengar ada yang mengetuk pintu. Dan saya segera menghampiri untuk melihat siapa yang datang. Ternyata si Nando. Tapi kali ini dengan raut wajah yang datar dan tanpa mengatakan sepatah kata pun. Saya cuma lihat si Nando sambil bilang, kan udah bilang dok, gak akan muat kalau tidur di sini. Ngapain sih kesini lagi? Si Nando tanpa protes ataupun menyela, dia pergi begitu saja tanpa pamit. Setelah menutup pintu dan menguncinya, lalu saya pun merebahkan badan di ranjang itu. Saya lihat si Sandi sudah tertidur pulas. Baru juga saya hendak memejamkan mata, terdengar lagi suara ketukan. Kali ini diikuti dengan suara gagang pintu yang seakan ada orang yang memaksa untuk masuk. Lalu saya berjalan menuju pintu. Dan seketika suara tersebut berhenti. Saya semakin penasaran. Tapi saya tidak berani membuka pintu. Saya hanya mengintip di sela-sela gorden. Saya sungguh kaget pas lihat si Nando lagi. Yang kali ini saya lihat hanya bagian belakangnya saja. Tidak melihat wajahnya. Dia hanya berdiam saja. Saya cepat-cepat berlari ke ranjang dan berusaha untuk tidur. Sampai akhirnya saya pun tertidur pulas. Pagi hari saya terbangun karena suara ketukan pintu yang sangat keras. Dan saya mendengar suara Pak Andri yang manggil-manggil kami. Lalu saya lihat jam sudah menunjukkan pukul 6 lebih. Saya pun membukakan pintu. Pak Andri lalu menyuruh kita untuk sarapan di kamar cewek. Biar kita bisa segera pulang. Saya cuci muka dan membangunkan si Sandi. Lalu kami berdua masuklah ke kamar cewek. Saya lihat hanya ada Arum, Nuri, Pak Andri, dan Nando saja. Saat itu Pak Andri sedang menghisap rokok dan meminum kopinya. Dan sedang ngobrol dengan si Arum. Mungkin menanyakan keadaannya. Ketika saya masuk, baru juga saya mengambil makan hendak menyuap. Tiba-tiba Pak Andri langsung marah. Pandu, ngapain sih malam ke kamar bapak? Udah tahu kan sempit. Kita aja bertiga tidur pada miring ini. Kamu tidur di samping bapak sambil geser-geser. Belum juga menjawab, si Irwan datang. Dan dia mengambil sarapan. Terus dia nanyain, ada apa sih? Dan dijelasinlah sama Pak Andri. Yang bikin kagetnya, Irwan pun bilang, iya, ini gimana sih si Pandu? Udah tahu kita sempit. Nih di kamar kita kan udah bertiga. Kamu lagi tidur dekat saya. Udah gitu ngegeser-geser, saya hampir jatuh, kata si Irwan. Saya hanya bisa bilang kalau saya semalam tidur di kamar.
bareng si Sandi. Malahan si Nando tuh yang bolak-balik gangguin pengen tidur di kamar saya. Belum juga saya menyelesaikan omongan, Pak Andri langsung memotong dan bilang, "Udah, cepat sarapannya, terus beres-beres kita pulang sekarang." Dan berdirilah Pak Andri meninggalkan kami. Saya tidak banyak bicara dan segera menyelesaikan sarapan. Lalu kami semua beres-beres dan segera pulang. Alhamdulillah perjalanan kami pulang tanpa hambatan apapun. Disinilah semua orang baru bercerita tentang kejadian-kejadian yang mereka alami.